وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Kemudian masa kecil beliau bagaimana? Nah, ini yang dilanjutkan kembali oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi masa kecilnya Rasulullah itu di Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakr. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan fi Bani Sa'ad. Wa kanatil 'adah indal hadirina minal Arab. Menjadi suatu budaya atau tradisi bagi orang-orang hadarah, yaitu orang-orang perkotaan yang tinggal di kota, minal Arab, dari orang-orang Arab, an yaltamisu al-maradi'a li auladihim. Mereka itu mencarikan jasa-jasa persusuan untuk anak-anak mereka. Apa sebab kok mereka punya adat atau kebiasaan yang seperti ini? Ibti'adan lahum an amradil hawadir. Jadi salah satu tujuannya, dan ini yang paling utama, untuk menjauhkan anak-anak mereka yang baru lahir ini dari penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Kenapa kok demikian? Mekah itu kan kota perdagangan, yang datang ke situ dari berbagai kabilah. Jadi pelancong atau dari mana-mana itu berkumpulnya itu di Mekah. Kalau sudah musim tertentu, bulan tertentu, diselenggarakan festival tertentu di Pasar Ukaz, mereka saling beradu syair, beradu pidato, beradu sastra di situ. Itu ada musimnya sekalian. Kemudian juga Mekah dikunjungi terus setiap musim haji dari berbagai kabilah Arab di luar Mekah. Nah, yang demikian ini kan rentan. Mereka yang datang itu membawa penyakit. Nah, hari ini di saat pandemi yang seperti ini kan kita bisa lihat kota-kota yang tingkat penularan COVID-nya itu tinggi adalah kota-kota yang menjadi pintu masuk dari provinsi-provinsi. Kalau di Jawa Timur, pintu masuknya itu di Surabaya, nanti angka tertingginya mesti di pintu masuk situ. Nggak pernah angka tertingginya itu di yang tempat pelosok. Coba lihat di Kalimantan Timur, pernah nggak angkanya yang di Melak sana mengalahkan angka yang di Balikpapan gitu? Karena dia jauh. Jadi tempat masuknya itu yang menjadi tempat risiko penularan penyakit itu lebih besar. Nah, ini yang terjadi di Mekah pada saat itu. Mekah itu tempat datangnya orang-orang dari berbagai kabilah, entah untuk berdagang atau kemudian untuk melakukan ritual ibadah haji. Nah, untuk menghindarkan itu, di saat anak-anak itu baru lahir, disusukan di perkampungan sampai mereka itu kuat, fisiknya itu baru nanti dibawa ke kota lagi. Litaqwa ajsamuhum, agar badan-badan mereka itu kuat. Watashtadda a'sabuhum. Nah, otot-otot mereka itu kuat, rekat gitu. Jadi anak-anak kampung itu kan mainnya main tanah, lari gitu. Lihat anak-anak kota sekarang mainnya apa? Duduk aja di depan gadget gitu kan, dikasih TV sama bapak ibunya itu. Jadi ototnya nggak terbentuk gitu loh. Nggak kenceng. Saya dapat faidah dari salah seorang teman saya. Di antara olahraga yang bagus untuk kecerdasan itu kan renang. Karena gerak semua ini, tangan dan kaki itu gerak sepadan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat anak-anak kita kan ketika merangkak, itu dibiarkan merangkak itu untuk perkembangan otak mereka. Merangkak itu kan tangan, kaki itu gerak terus. Sebagian orang tua nanti memaksa, belum saatnya berdiri, dia masih merangkak. Ayo nak belajar berdiri. Padahal masanya itu untuk pembentukan otot tangannya itu, biarkan dia untuk merangkak seperti itu. Jadi ini beberapa faedah yang saya dapati dari salah satu teman saya yang dia fokus dengan dunia tumbuh kembang anak. Nah, kita lanjutkan. Selain itu, fungsinya untuk ditaruh di perkampungan itu apa? Wa yutqinu al-lisan al-arabi fi mahdihim. Agar nanti sejak kecil itu nanti ucapan-ucapan bahasa Arabnya itu yang masih natural, masih asli. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maradi'. Kemudian Abdul Muttalib itu mencarikan
jasa susuan yang mau menyusui siapa? Cucunya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastarda'a lahu imra'atan min Bani Sa'ad ibn Bakar. Maka didapatilah seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, wahiyya Halimah bintu Abi Dzu'aib, yang bernama Halimah bintu Abi Dzu'aib. Wa zawjuha, yang mana suaminya itu bernama Al-Harits ibn Abdul Uzza. Al-Harits ibn Abdul Uzza al-mukanna bi Abi Kabsyah, yang kunyahnya itu adalah Abu Kabsyah, min nafsil qabilah, yang berasal dari qabilah yang sama juga, yaitu qabilah Sa'ad ibn Bakar. Adapun saudara-saudaranya Rasulullah wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam hunaka minar radha'ah, di perkampungan tersebut kan ada anak-anaknya Haris bin Abdul Uzza ini, yang mana anak-anaknya Haris bin Abdul Uzza ini tidak lain adalah saudara sepersusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara saudara-saudaranya Abdullah ibnul Haris, Unaisah bintul Haris, wa Hudzafah atau Juzamah bintul Haris. Nah, ini yang dikenal dengan lakopnya Syaima'. Jadi ada satu anak laki-laki dengan dua anak perempuan, ini kakak-kakaknya Rasulullah sepersusuan. Wa kanat tahdunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini siapa? Juzamah ini ikut mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantu ibunya siapa? Halimah tadi untuk membantu mengasuh dan menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ini masih kecil di perkampungan Bani Sa'idah. Dan begitu pula yang ikut di situ sepupunya Rasulullah juga ada di situ, sedang bermain dan lebih dahulu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah tadi, yang dari Bani Sa'ad ibn Bakar. Namanya Abu Sufyan ibnul Harits ibn Abdul Muttalib, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ammuhu Hamzah. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman melanjutkan kembali, dan pamannya Nabi yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib mustardi'an fi Bani Sa'ad ibn Bakar. Beliau dulunya juga disusui di perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakar ini. Fa'arda'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa inda ummihi Halimah. Disusui oleh ibunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari. Kan Rasulullah satu hari disusui oleh ibunya, dan kemudian ketika Rasulullah disusui oleh ibunya, siapa? Hamzah itu sudah berada dengan Halimah di Bani Sa'ad itu. Fakana Hamzah radhi'u Rasulillah min wajhaini. Dari sini Hamzah ibn Abdul Muttalib itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua ibu. Yang pertama apa? Min jihati Thuwaibah. Tadi sudah disebutkan Thuwaibah sama-sama menyusui Hamzah. Juga min jihati As-Sa'diyah. Di kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar, Hamzah juga disusui. Jadi disusui oleh ibu susu yang sama. Wara'at Halimah min barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pengasuhan Halimah bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah ini, beliau melihat keberkahan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qassat minhu minal ajab, yang mana beliau menceritakan keajaiban-keajaiban yang beliau alami. Wala natrukaha tarwi dzalika mufassilan. Nah, kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di sini kami biarkan apa? Beliau bercerita sendiri. Silahkan simak ceritanya oleh siapa? Halimah sendiri, yang mana ceritanya ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam sirahnya. Kanat Halimah tuhadditsu. Halimah itu bercerita, annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa banin laha ma'a zawjiha wa banin laha saghirin turdi'uhu. Beliau itu dari perkampungannya itu keluar ke Mekah fi niswatin min Bani Sa'ad ibn Bakar,
bersama dengan suaminya, bersama dengan anaknya yang juga lagi disusui, dan juga beberapa wanita dari kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar. Taltamisu ar-rudu'a, mencari orang yang mau menggunakan jasa apa? Menggunakan jasa persusuannya. Nampaknya sudah isya ya? Atau belum? Sudah isya ya? Kalau sudah isya, ini ceritanya masih panjang ini. Halimah As-Sa'diyah ceritanya masih panjang. Nah, mungkin kita lanjutkan saja. Tapi singkatnya mungkin saya sampaikan di sini ya. Singkatnya Halimah As-Sa'diyah itu, dia bercerita awalnya itu beliau pergi dari kampungnya menuju Mekah cari jasa persusuan. Orang Mekah itu membutuhkan jasa persusuan, orang kampung butuh diupahi untuk persusuan mereka. Jadi ada timbal baliknya di situ. Ketika sampai di Mekah, nggak dapat bayi yang bisa disusui kecuali Nabi Muhammad gitu loh. Kenapa? Sudah habis sama perempuan-perempuan Bani Sa'ad bin Bakar itu. Halimah ini ketinggalan dapatnya Nabi Muhammad, dan ketika mengetahui kondisinya Nabi Muhammad pada saat itu ayahnya sudah wafat, artinya dia menyusui anak yatim. Kalau saya nyusui anak yatim, gimana yang ngupahi saya nanti gitu kan? Khawatir dia dengan ini. Tapi Halimah As-Sa'diyah mengalahkan kekhawatiran tersebut, menepis ketakutan tersebut. Sudah, nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah memberikan barakah dengan menyusui anak ini. Nggak apa-apa, ayahnya wafat, kita nanti digaji atau diupah seadanya saja. Ternyata benar, ketika dibawa di kampungnya itu, beliau menyusui Nabi Muhammad. Tetangga-tetangganya yang ladangnya itu nggak bisa panen, dia panen sendiri. Tetangga-tetangganya yang kekeringan, kambing-kambingnya kurus, nggak ada susuannya, beliau kambingnya gemuk-gemuk dan susunya itu lancar semua kalau diperah. Nah, hingga Halimah As-Sa'diyah ini setelah 2 tahun menyusui Rasulullah SAW, beliau ketika sudah dikembalikan ke ibunya, minta izin lagi sama Aminah untuk dibawa lagi. Saya sayang sama anak ini gitu loh. Kami mau lanjutkan lagi persusuannya dan dibawa lagi untuk diasuh di mana? Diasuh di perkampungan sana gitu kan. Diizinkan oleh Aminah sampai pada usianya 4 tahun. Di usia 4 tahun itu nanti Rasulullah ditangkap sama malaikat Jibril untuk dibedah. Di situ Halimah ketakutan. Ketika ketakutan, dah kembalikan kepada siapa? Kepada ibunya di usia Nabi SAW 4 tahun.